Dan Ada. menurut saya itu pembicaraan dengan orang tua merupakan satu hal yang perlu dikampanyekan nih, karena ketika tabu misalnya kemarin sempat ke sekolah atau misalnya berbicara dengan beberapa orang tua Hmm. di tabu juga sering banyak ada yang DM mereka sudah memiliki anak karena mereka artinya mereka tahu bahwa pendidikan seksual itu penting. Hmm. Tapi mereka kebingungan bagaimana caranya untuk melakukan Membahas. pendidikan seksual. Iya, karena Hmm. mereka mungkin tumbuh di lingkungan di mana hal-hal seksual itu lebih ditabukan dibandingkan zaman sekarang. Jadi mereka ada perasaan nggak nyaman juga ketika berbicara mengenai hal-hal berbau seksual. Dan sekarang mereka bingung gimana caranya agar saya connect dengan anak saya mengenai hal ini. Itu yang menurut saya sangat perlu difasilitasi sih. So welcome to the show Janda Bercanda. Kita hari ini Thank you. ada datangan tamu Alvin Theodorus dari tabu.id. Um, iya, kita kenalannya dari Instagram karena banyak dari sesama post kita saling suka like um, Mm-mm. isi konten daripada masing-masing account. Iya. Dan yang menarik mengenai tabu.id, pertama judulnya tabu.id. Jadi mungkin Mm-mm. sedikit latar cerita nih dari Alvin, mungkin bisa menjelaskan ke para pendengar Janda Bercanda, apa sih tabu.id? Oke, hai semuanya. Pertama, thank you for inviting me. Oh, It's a my pleasure to pleasure. be invited here. Oh, iya. Ya, jadi secara singkat, tabu itu seperti namanya tadi ya. Kita membahas hal-hal yang tabu, Mhm. khususnya mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, jadi awal ini merupakan project with me and three other of my friends. Ada Neira, Patricia, sama Adelina. Kita berempat merupakan co-founder Tabu. Dan kita membuat project ini karena pengalaman pribadi masing-masing juga. Oke. Kami merasa bahwa kita belum cukup mendapatkan pendidikan seksual baik dari sekolah maupun baik dari orang tua. Oke. Nah, ini benang merah yang kita semua alami, dan dari situ kita mulai research nih, apa sih memang dampaknya kalau misalkan orang itu nggak teredukasi mengenai pendidikan seksual. Dan dari situ kita baru melihat the big picture bahwa sexual education itu merupakan tahap yang paling fundamental untuk menuju kesehatan seksual yang baik. Itu bisa mencegah kehamilan dini, kehamilan di luar nikah, hubungan seksual yang beresiko. Jadi implikasinya itu sangat besar ternyata, lebih besar daripada apa yang sebelumnya kita kira. Nah, dari situ kita mulai berpikir, karena waktu itu kita masih mahasiswa, Mhm. kita berpikir apa sih yang bisa anak muda seperti kita lakukan to contribute to these problems dengan limited resource yang kita punya. Hal apa yang bisa kita lakukan? Nah, tercetuslah gimana kalau misalkan kita membuat sebuah platform di mana anak muda bisa mengakses informasi nih mengenai kesehatan seksual dan reproduksi Oke. melalui media sosial. It's cheap, terus manage juga is not too complicated, jadi masih visible buat kami yang dulu masih mahasiswa. Lalu mulailah kita menyusun si tabu.id ini, dan pada Februari 2 tahun yang lalu si tabu.id ini pertama kali post konten kami. Oke. Dan responnya bagaimana sejak Alvin dan teman-teman launching tabu.id? Responnya sih thank God overall positif. Jadi Mhm. orang-orang banyak yang menerima dengan baik. Oke. Sebetulnya kami juga nggak mengira bakal se-growth secepat ini, tapi kami melihat bahwa ternyata kami feels need yang selama ini ternyata masih kurang nih di kalangan anak muda. Namun juga ada beberapa respon yang negatif, di mana mungkin Mbak Tania juga tahu kita di Indonesia masih normanya masih mentabukan hal-hal seperti ini, Oke. terutama kalau kita udah menjurus ke aktivitas seksual. Biasanya kalau orang masih membahas STI, STD, atau relationship in general, Mhm. masih cukup acceptable. Tapi kalau kita udah mulai menyerempet ke sexual activity, kondom, orientasi seksual, terus gender yang non-normatif, itu mulai ada beberapa yang berespon secara negatif. Oke. Dan apakah suara-suara itu vokal dan sangat menekan kepada tabu.id atau bagaimana? Tidak terlalu vokal sih. Ada, cuman hanya minoritas dari audiens kami yang memiliki eh, suara-suara seperti ini. In a way, ini semacam dilema juga, karena
kami ingin membuat semacam platform yang edukatif dan nyaman untuk belajar bagi semua orang. Tapi di sisi lain juga bahwa orang-orang yang memiliki respon negatif ini sebetulnya merupakan salah satu orang target demografi yang sebenarnya mesti kita target nih, karena mereka yang masih belum cukup terbuka dengan pendidikan seksual gitu. Okay. Justru karena semakin mereka itu anti ya katakanlah ya. Iya. Anti pembahasan ini dalam ranah publik, semakin kemungkinan besar bahwa informasi yang mereka punya mengenai pendidikan seksual itu semakin minim. Betul banget ya. Jadi ada inverse relationship ya daripada Yes. itu. Nah kemarin ini juga kebetulan dari Janda Bercanda Podcast kami kedapatan tamu pengarang autor untuk buku Akibat Menabuhkan Seks. Autornya, pengarangnya adalah Esther Pandiangan. Nah ini jadinya yang waktu kemarin sempat ya, dan benang merahnya dengan apa yang Alvin barusan cerita mengenai tabu.id, ya seperti judulnya ya, Akibat Menabuhkan Seks. Jadi dia Esther itu autornya ini penulisnya mengatakan bahwa karena waktu kecil dia itu sangat dibatasi pembicaraan diskusi dalam keluarga apa sih seks itu secara reproduktif ataupun mengenai aktivitas seksual, akhirnya dia satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi mengenai seks adalah dari film porno waktu dia tuh SMP. Ya. Itu salah satu bagian daripada essay. Bukan karena dia itu orang yang ngeres ataupun bagaimana, tapi karena tidak ada tempat sumber lain. Nah, jadi untuk semua Esther yang lain dan semua Alvin yang lain di luar sana yang ingin mendapatkan informasi yang bukan sifatnya porno, yang sifatnya jelas dan clear, edukatif. Nah, adalah sesuatu platform seperti tabu.id di mana bisa mendapatkan informasi yang benar. Waktu dengan wawancara dengan Esther, salah satu pembicaraan adalah mengenai komen di tempat publik dalam bulan-bulan belum lama adalah Ibu Siti Nurbayanti yang mengatakan kalau berenang bisa hamil. Yeah. Nah, itu komentar-komentar dia itu setelah dicopot secara tidak hormat menjadi pimpinan KPAI. KPAI adalah kumpulan perlindungan anak dan ibu ya. Jadi lucu bener kalau dari udah lembaganya KPAI ngomongnya seperti itu. Ini siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang role model yang bisa kita percaya? Jadi saya melihat itu dari akunnya tabu.id sangat jelas ya ini apa yang dimaksud. Bahwa memang ini benar-benar mau menjelaskan oke secara biologis adalah demikian. Nah tapi menarik juga bahwa tetap ada reaksi negatif bahwa orang mengatakan jangan dibahas ini secara publik karena ini takutnya mendorong menjadi sifat untuk mau beraktivitas seksual di luar nikah. Itu yang tabu terbesar di Indonesia ya. Dan kalau saya kan ini programnya namanya Janda Bercanda. Banyak saya bertemu dengan yang masih menikah ataupun yang sudah janda. Pembicaraan mengenai bahwa kadang-kadang aktivitas seksual itu sangat tabu sampai sebelum menikah itu tidak ada pembicaraan itu sebelumnya. Dan itu menjadi kasus yang besar pada saat pernikahan dan itu sepertinya yang aktivitas seksual itu yang semestinya hanya dipelajari atau di discovery-nya hanya pada saat pernikahan antara suami dan istri, tapi banyak yang jadi kayak miss gitu karena sebelumnya kayak misteri yang besar ataupun mereka itu rushing untuk menikah karena supaya mereka bisa mengerjakan aktivitas seksual tanpa ada beban agama, ada beban sosial lainnya gitu. Itu cukup menarik sih, Mbak. Jadi stigma dan norma yang tadinya tujuannya mungkin ya untuk mencegah kehamilan sebelum menikah. Jadi harus menikah dulu baru berhubungan seksual, malah membuat orang cepat-cepat menikah. Mereka belum siap secara fisik, secara sehat, secara mental. Malah akhirnya nanti kehidupan pernikahannya
nggak bahagia gitu istilahnya. Nggak bahagia dan juga ada satu unsur yang tidak siap sebetulnya ya. Iya, Tidak betul. bahagianya karena tidak siap, bukannya, Iya, tidak siap mental atau mungkin tidak ada kecocokan, ya. Dan satu lagi yang juga dari karyanya Esther dibilang, belajar mengenai edukasi seks bukan berarti melakukan aktivitas seksual. iya, Itu juga satu betul. hal yang musti dipilah ya. Di sini bukannya untuk kita membicarakan mendorong untuk, Hmm, beraktivitas seksual, itu pilihan orang masing-masing. Tapi betul. saya senang sekali bahwa ada anak-anak muda yang, seperti Alvin dan teman-teman yang mengerjakan hal seperti ini. Selain daripada ranah, media sosial, apakah, tabu.id juga mengerjakan aktivitas workshop umpamanya yang kopi darat gitu? Kita sempat sih beberapa kali kita mengadakan, mungkin bukan workshop ya, tapi lebih ke seminar dan diskusi bareng. Oke. Waktu itu kita pernah mengadakan mengenai HIV/AIDS, lalu pernah mengadakan diskusi mengenai konsen, Iya, terus sexual violence, mmm, dan itu cukup mencengangkan sih karena ternyata konsep konsen di kalangan anak muda itu masih belum terpatri dengan jelas. Jadi nggak heran kalau misalkan ada apa kekerasan seksual yang pelakunya menganggap dia tuh nggak melakukan kekerasan karena dia nggak mengerti apa itu konsen dan pentingnya konsen itu apa. mmm. Saya rasa itu wajib diulang seminar itu, karena dalam, podcast Janda Bercanda sangat besar, pentingnya topik KDRT. Hmm, Dan iya, ini kembali lagi juga mengenai pengertian apa sih konsen seksual, bahkan dalam pernikahan. hmm, Itu harus ada mengerti fundamentalnya di mana itu pembicaraan iya, itu. Apa yang dianggap bisa diterima, tindak laku yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima. iya, Saya rasa itu penting sekali karena, iya, bukan hanya kesehatan reproduktif ya yang kita membicarakan di sini, tapi kesehatan mental juga. iya, Ya kan? Kita nggak mau betul. soalnya terlalu sering kita tuh melihat bahwa, apa ya, mungkin dalam image publik harus alim, harus Mhm. harus benar-benar baik, benar-benar 100% kayak patuh dengan semua segala Mhm. aturan, baik itu agama, Kayak aturan malaikat lah istilahnya ya. ya mendekati lah ya, mendekati Mhm, seperti itu, tapi akhirnya ada yang kayak nyeleneh gitu, yang mhm, malahan lebih ngaco gitu karena mhm, terlalu tertekan itu sebetulnya yang iya, akhirnya, karena pembicaraannya sedikit nggak honest. Mmm, Walaupun tidak semuanya hal kayak gitu, tapi kita mau mencegah itu kan karena iya, betul. I think now we know better Mhm, than to believe yang kayak seperti yang, viewpoint Siti Nurbayati walaupun dia tuh bicara nggak tahu niatnya dia tuh apa ngomong seperti itu, tapi bahkan even ustad-ustad Islam pun bilang, "Ah, Ibu kok ngomongnya ada-ada aja. iya, Jangan ngomong gitu, ngajarin anak kecil, nggak juga, nggak bener." Semua pada geleng-geleng, "Aduh ini ibu ini gimana sih?" Mungkin belum tahu gimana caranya bikin anak, mungkin dia harus baca tabu.id itu mengenai mungkin penjelasan harus ya. heeh, dikirim coba link-nya ke Bu itu, "Bu, begini Bu, Bu." Iya. Kita sempat bahas itu kasusnya di Tabung, di Instagram Story. Apa komentarnya di tabu.id mengenai hal itu? Banyak yang kaget juga sih bahwa pejabat itu ya pejabat tingkat tinggi lah istilahnya di mana semestinya dia she supposed to know better gitu dibandingkan kita masyarakat awam, masyarakat Iya, umum apalagi iya, dia KPAI gitu, komisi yang semestinya melindungi anak. Tapi iya, pemahaman seperti itu kan wah bahaya banget dan jadi bahan bahan tertawaan gitu ya. Bukan hanya di kita di luar negeri kalau nggak salah sempat ada artikel ditulis mengenai si banyak. ibu ini. Iya, Apa kata dunia banget itu momen itu, apa kata dunia banget. iya, Karena, itu udah jadi lawakan banget. Tapi kita juga tahu bahwa si Ibu Siti itu nggak percaya bahwa kalau dia berenang dia akan hamil. Dia cuman hmm, mau menggunakan itu sebagai nakut-nakutin orang supaya iya, jangan, mmm, melakukan aktivitas seksual. Sebetulnya itu mungkin ya, image-nya apa tuh mungkin. tapi Iya, sebenarnya itu bukannya aktivitas seksual, itu sebetulnya body shaming, karena dia itu nggak mau mungkin orang perempuan itu berenang mungkin. mungkin bisa jadi.
Mungkin dia pengennya orang berenang di kolam renang terpisah, yang perempuan Bisa, sendiri, yang iya. laki sendiri gitu. Jadinya itu namanya mandi, Bu. Iya bener, mandi massal. Oh, mandi, Bu, kalau yang terpisah-pisah bukan berenang. Ya, ya, ya. Itu tapi itu lawakan untuk for all itu tuh, for all time. Tuh. Klasik, klasik deh benar-benar itu. Hmm. Ya, so itu satu ya. Ya, saya kalau untuk yang belum melihat sebelumnya, ini ada satu juga karya dan resource dari tabu.id, tapi juga karya-karya tulis seperti ini daripada Esther Pandiangan yang bisa dicari sebagai suara anak muda yang ingin memberikan jawaban yang jelas, bukan Hmm. jawaban-jawaban kabur. Ya, semuanya supaya bisa mengambil kesimpulan yang lebih benar. Tapi tadi juga Alvin bicara bukan hanya masalah seksualitas ataupun biologis, tapi juga mungkin pembicaraan seksualitas yang non normatif. Seperti apakah itu termasuk kasus-kasus LGBT ataukah apalagi yang dimaksud? Iya, karena kita sebetulnya platform edukatif, jadi ketika misalkan kita membahas mengenai LGBT, kita lebih memberikan pemahaman bahwa orientasi seksual tuh ini loh, ada lebih dari satu orientasi seksual, dan bahwa orientasi seksual itu sekarang dipandang oleh para akademik sebagai sebuah spektrum Mhm. gitu. Nah, karena masih banyak yang belum memahami ini, dan juga terutama mengenai penyebab kenapa seorang bisa memiliki kecenderungan orientasi seksual yang non heteronormatif. Hmm. Nah, masih banyak yang mengira itu bahwa itu sebuah pilihan, Hmm. padahal sebetulnya they do not choose it, sama-sama seperti orang-orang yang heteroseksual nggak pilih bahwa oh gue bakal suka ke lawan jenis. Mereka juga nggak milih hal seperti itu. Banyak faktor Hmm. biologis, faktor genetik yang di luar kendali mereka Oke. gitu. Ya, ya memang ini pembicaraan yang peka, tapi harus bisa dibedakan antara apa ya? Bukan satu hal yang harus ditakuti mungkin. Iya, betul. Karena Ya, masih cukup banyak sih beberapa survei juga yang menyebutkan bahwa masih ada orang yang berpikir bahwa homoseksual itu menular dari satu orang ke satu orang lain. Padahal itu kan salah, salah, salah total kan. Nah, pemahaman-pemahaman yang kurang tepat bahwa ini menular, yang membuat orang jadi takut ketemu misalnya. Jadi takut ketemu orang dengan homoseksual karena takut nanti gue ketularan atau nanti gue kenapa-kenapa gitu. atau takut Padahal sebetulnya ditaksir. itu, Banyak, iya, takut ditaksir, banyak juga ya. heeh, Jadi takut ada ditaksir. ketakutan-ketakutan Ya, yang tidak berdasar lah sebetulnya. takut ditaksir, ada yang takut diperkosa sama orang laki, Iya, takut diperkosa sama yang laki. Itu iya juga padahal padahal ya nggak begitu adanya maksudnya iya, kan. yang perlu dipahami menurut saya tuh bahwa kita perlu melihat bahwa orang-orang dengan orientasi seksual yang non heteroseksual tuh juga sama-sama manusia seperti kita loh. Jadi yang berbeda cuma dia tertarik sama sesama jenis gitu. Tapi in every aspect mereka setara dan sama dengan kita yang heteroseksual. Ya, ya, dan ada di komunitas kita, itu juga maksudnya satu hal yang tidak bisa dipungkirin satu, kedua kalau seandainya semakin kayak mau ditekan, itu Mhm. semakin jadi kayak repress, semakin keluarnya aneh gitu bahwa terlalu apa ya, segala sesuatu yang kalau terlalu ditertekan itu keluarnya nggak sehat artinya gitu. Iya, Semuanya pastilah. kayak ada yang sembunyi-sembunyi, akhirnya ada yang Hmm. satu pihak merasa sembunyi-sembunyi, satu pihaknya lagi merasa bisa menghakimi. Itu yang Hmm. juga jelek kan. Kok satu Iya. merasa lebih pantas menghakimi grup yang satu lain. Kita ngeliatnya juga yang nggak ada hubungannya juga merasa ya ngapain sih kayak gitu, ya Mhm. kan? Kurang Bener banget. kurang banyak sifat-sifat tindakan yang kurang kerjaan gitu loh akhirnya. Iya, Ya kali ya, sederhananya iya, itu ya mungkin. Nah mungkin jadi harapannya daripada tabu.id dan juga seperti acara seperti Janda Bercanda adalah kalau kita clear mengenai stigma-stigma negatif dan dibongkar stigma-stigma negatifnya, jadi orang bisa lebih bijak dalam bersikap, betul. tidak terlalu cepat menyikapi mengatakan,
oh ini hitam putihnya begini gitu. Iya, Nah, ya kan? Jadi bener. kita bisa mungkin lebih bisa bijak dalam tindakan kita sendiri. Eee, dan ini karena banyak kenapa ini wajib diangkat, karena banyak orang tua yang punya anak-anak, membesarkan anak juga tidak boleh dengan rasa prejudice ya, dengan rasa, Hmm, eee, asas prasangka buruk, terhadap iya, orientasi seksual, seksual. Iya, betul. niat daripada aktivitas seksual. Jadi kalau kita juga mendidik anak kita mengenai aktivitas seksual, mendidiki anak-anak kita mengenai apa itu orientasi seksual, tidak dengan asas prasangka kalau kita memberitahukan anak kita mengenai informasi edukatif atau kenyataannya apa yang ada, bukan berarti kita meng-encourage anak-anak kita untuk beraktivitas seksual ataupun Betul. untuk, eee, menjadi gay atau lesbian atau Iya, transgender. Dan ya itu jauh sebetulnya dari itu gitu ya, iya, jauh pembicaraan sekali, jauh dari itu gitu loh, dan jauh sekali. jauh sekali, iya. Baguslah kalau gitu ada Dan menurut saya itu pembicaraan dengan orang tua merupakan satu hal yang perlu dikampanyekan sih, karena ketika tabu misalnya kemarin sempat ke sekolah atau misalnya berbicara dengan beberapa orang tua mhm, di tabu juga sering banyak ada yang DM mereka sudah memiliki anak karena mereka artinya mereka tahu bahwa pendidikan seksual itu penting. mmm, Tapi mereka kebingungan bagaimana caranya untuk melakukan membahas, pendidikan seksual. Iya, karena mmm, mereka mungkin tumbuh di lingkungan di mana hal-hal seksual itu lebih ditabukan dibandingkan zaman sekarang. Jadi mereka ada perasaan nggak nyaman juga ketika berbicara mengenai hal-hal berbau seksual. Dan sekarang mereka bingung gimana caranya agar saya connect dengan anak saya mengenai hal ini. Itu yang menurut saya sangat perlu difasilitasi sih, bahwa hal-hal praktis yang bisa dilakukan oleh orang tua, kapan mesti bicara topik ini, itu yang salah satu hal yang sering ditanyakan sih, kapan sih, kalau misalkan anak umur 45 harus bicara apa saja, kapan misalkan harus menyinggung soal kondom, soal aktivitas seksual, itu merupakan hal yang cukup baik ditanyakan juga sih ke tabu. Jadi kami melihat ada sebuah kebutuhan, ada pendidikan bukan cuma bagi anak muda saya, tapi bagi orang tua bagaimana caranya untuk berbicara mengenai hal-hal kesehatan seksual dan reproduksi yang sesuai dengan umur anak masing-masing gitu. apakah resources itu bisa dapat dilihat di tabu.id? Ada, kita sempat membahas, cuman karena kita kan bentuknya Instagram post, jadi kita belum membahas keseluruhannya. Tapi sebetulnya kalau mau dilihat itu sudah ada semacam panduan untuk memberikan pendidikan seksual, walaupun sayangnya ini masih berbahasa Inggris. Yang berbahasa Indonesia masih ada sih, tapi masih masih minim sekali. Kalau gitu Alvin bikin dong, buku, eee, rangkuman untuk Ya semua. mungkin, Untuk panduan untuk pembicaraan dialog antara, orang tua dan anak-anak untuk dari kategori semua umur. Jadi itu sebagai, acuan supaya gini nih, lu nggak usah bingung deh mikirin kayak gimana diskusinya, anak lu umur berapa? Nih, udah ada. Dan ditaruh itu sebagai resource supaya ini sebagai parent ya, kalau saya mm, ada resource seperti itu saya lihat, oh ini kelihatannya kayak masuk akal, bisa nih dibicarakan untuk umur-umurnya. Dan dipandu dengan mungkin, psikolog anak untuk, sebagai referensi. Saya rasa itu bisa jadi. bagus banget kalau Iya, sending ada resource seperti itu akan lebih membantu lagi ya, kredibilitas iya. daripada, eee, platform edukatif ini gitu kan, sebagai selalu acuan, oh ya itu yang dimaksud seperti itu, bukan satu hal yang kayaknya males deh ngomonginnya, terlalu terlalu teori entar Ide, prakteknya gue gimana di rumah, iya, ide kan? bagus sih Mbak itu. Karena Heeh. banyak resources juga yang sangat theoretical, sangat teknis gitu ya. Jadi ketika orang bacanya belum sempat baca pun udah, aduh gue malas ya bacanya banyak teks semuanya gitu. Mhm. Jadi itu Ya masalah translasi. ya coba mungkin kali diolah itu. Iya, bisa. Ini ide bagus banget sih. PR-nya tabu.id dari Janda Bercanda ditunggu ya. Oke, terima kasih. Oke, itu satu hal udah kita bahas mengenai, aktivitas seksual, mengenai, gender orientation dan juga mengenai, diskusi antara orang tua dan anak. Apalagi yang hal-hal yang di tabu.id yang kira-kira sering diangkat ataupun sebetulnya pengen diangkat tapi belum belum sempat itu tuh apa?
yang sering kami angkat dan juga ini merupakan salah satu favorit dari audiens kami itu adalah mengenai relationship, Yang pacaran? hubungan pacaran, mengenai hubungan pacaran. Kayak Oke. cara menangani konflik, terus kalau misalnya recovery abis putus gimana. Jadi hal-hal yang setiap hari anak muda dialami gitu loh. Mhm. Cara PDKT, terus kalau misalnya putus gimana, kalau berantem sama pacar gimana. Terus yang penting juga adalah misalnya tanda-tanda hubungan yang sehat dan tidak sehat. Mhm. Karena banyak yang masih mengira hubungan yang gak sehat itu cuman kalau pacaran mukul aja gitu. Jadi pemahaman mengenai kekerasan dalam hubungan itu masih terbatas ke kekerasan fisik. Padahal misalkan kalau misalkan pasangan sudah sampai mengontrol setiap gerakan, selalu nanyain lu di mana, lu di mana, lu di mana, lagi sama siapa, nggak boleh ketemu sini, nggak boleh ketemu situ, itu kan juga sudah termasuk kekerasan. Tapi yang kami lihat masih banyak yang belum memahami itu. Jadi mereka mengalami kekerasan, tapi masih belum memahami bahwa apa yang gue alami itu merupakan hal yang salah gitu. Sedihnya ya buat saya denger ini, kalau banyak hal-hal seperti itu ditanyakan atau tidak disadari oleh anak-anak muda memang sebetulnya make sense karena kenapa? Itu bibit di mana pada di ujung perkawinan akhirnya dengan cerai. Hmm, Atau banyak hal dalam pernikahan yang, eksis KDRT dan iya, KDRT-nya dalam bentuk bukan hanya, physical abuse tapi emotional abuse, financial abuse, mental abuse, emotional abuse ya, semuanya itu, bermuara dari ketabuan tidak mau membicarakan apakah betul. itu relationship yang sehat antara kedua orang. Hmm, Dan, selalu ada persepsi, oh tapi, mmm, suami sebagai imam, suami itu sebagai pemimpin, hmm, tapi tidak juga iya, mau melihat di mana itu, eee eee, relationship-nya untuk, apa sih yang sehat, apakah yang bisa diharapkan. Bukan hanya sebagai kalau suami itu menjadi provider, bukan memberikan alasan untuk, mmm, bertindak keras atau iya, menyakiti. Mmm, jadi sedih buat saya dengarnya bahwa memang banyak hal anak-anak yang bertanya mengenai dalam relationship itu apa sih ya expectation-nya. Walaupun bagus ditanyakan, tapi sedih saya bahwa iya, artinya banyak yang ditanyakan hal itu. Ya, jadi sebetulnya bebannya di tabu.id itu lebih berat daripada pas di bagian janda bercanda itu udah urusan beres-beres karena udah urusan benah-benah sudah karena melewati, kita udah melalui melewati ya, ombak-ombak, kekacauan ini ya, karena semua yang di asal muaranya tidak dibahas. Karena iya, semuanya itu bermuara dengan hal-hal yang dianggap tabu. Jadinya pas udah sampai kemari, udah sampai di sini, ujung-ujung udah rusak. Tapi nggak apa-apa, di Janda Bercanda itu is all about reinventing the self, um, about, fresh starts, new starts, and having the better self ya, and yes, living the better life. Jadi alangkah bagusnya didengarkan tabu.id ataupun diskusi-diskusi yang tercetus karena pembicaraan di dalam tabu.id, supaya masalah-masalahnya downstream tidak terjadi akhirnya.